Liga 1 memasuki paruh terakhir. Bukannya banyak selebrasi, malah banyakan evaluasi dan kontroversi. Selengkapnya di Ruang Pandit kita bahas carut marut akhir Liga 1. Oke, kembali lagi di Ruang Pandit. Oke, sekarang bersama Mas Rifki. Ketemu lagi Jet. Yoi. Setelah kemarin kita ketemu ya. Iya. Episode lu sama Enteng nih. Anteng, agak begajulan juga Anteng kemarin emang. Oh Pak. Karena kan Ruang Panditnya emang buat siapa aja kan. Yoi. Bukan buat gua doang. Iya. Itu makanya mungkin nanti kita coba ini ya undang-undang mungkin Iya. teman-teman influencer yang lain gitu buat ngobrol bareng mungkin tentang sepak bola luar mungkin atau nanti Persib misalkan juara, Napoli juara dan lain-lain bisa tuh kita undang Boleh. ya supporter biasa buat ngobrol ya. Nah, kalau biasanya emang kalau sama Mas Rifki harus yang agak-agak berat memang nih. Nah, gue kalau ngobrol sama diajak ya Jet, Mas saya bahas kenapa harus yang berat-berat mulu nih dari kemarin di yang waktu kita bahas yang apa 95 tahun 95 tahun PSSI gitu kan. Itu berat-berat mulu nih. Iya makanya. Kalau sama Anteng ya kita aja bahas Persib, bahas liga luar ya kan. Sama Mas Rifki kita bahas lagi yang berat nih. Ya sebelum mumpung masih belum ada yang nyerang lah, belum ada Masih aman lah. Masih aman. Terakhir memang kita udah ngomong soal Kanjuruhan ya kemarin. Ya, betul. Itu udah lumayan ramai lah. Lumayan lah udah Kanjuruhan udah ramai. Nah, oke, ini Liga 1 tuh udah memasuki pekan-pekan terakhir Mas. Kayaknya udah sisa dua pertandingan lagi. Ya. Dua pertandingan lagi. Tapi bukannya jadi banyakan selebrasi gitu atau ajang yang makin panas lah gitu ya buat tim-tim degradasi gitu berjuang atau buat tim-tim yang berusaha mungkin musim depan mau main di Asia. Kalau juara mah kan udah pasti Persib udah juara gitu. Udah kurang seru lah. Tapi ya itu ya, harusnya kan yang seru ya tim-tim degradasi sama mungkin tim-tim yang berjuang main di Asia musim depan. Tapi justru lebih banyak kontroversi yang terjadi nih ke belakangan ini. Banyak banget. Gitu. Ya itulah kenapa liga kita di bawah Kamboja ya. Iya bener banget. Kan Itu kalau tuh. kita nonton liga-liga Eropa tuh udah akhir-akhir musim tuh pasti kita tunggu-tunggu nih siapa tim yang bakal terdegradasi gitu kan. Terus Liga Champion ditunggu-tunggu siapa slotnya. Terus apalagi sekarang Liga Italia lagi perburuan peringkat 1 gitu kan Iya, juara. juara. Ini kita kayak Liga Indonesia kayak udah males aja nontonnya gitu. Udah anti klimaks aja di ujung ya. Apalagi udah ada juaranya udah ya gitu. Terus di akhir-akhir ini karena lagi rame mungkin ya di luar kan degradasi ya. Coba kita bahas tim yang degradasi. Nah, Boleh. kebetulan udah ada tim yang degradasi nih, Mas. PSIS Semarang. Ini ya sangat disayangkan kalau PSIS ini terdegradasi karena ya di era ISL tuh PSIS salah satu tim yang sangat menjanjikan lah. Mungkin kan dulu zamannya Emmanuel De Porras gitu kan, ada Haris Salisbury, ada siapa yang ini nih. Ya banyak lah pemain-pemain dari PSIS yang emang benar-benar bagus gitu kan. PSIS sempat bahkan musim lalu tuh PSIS main di papan atas gitu kan, berprestasi di papan atas, tapi ya sangat disayangkan PSIS sekarang tuh terdegradasi. Dan sayangnya juga terdegradasi bukan karena kualitas, bukan karena ini, tapi karena ya isu tunggakan gaji gitu. Ya, justru memang kebanyakan berita-berita di luar lapangannya ya gitu ya. Betul. Bahkan yang terbaru memang yang terbaru itu si Septian David Maulana, dia tuh speak up kayak Bukan Septian David Maulana, Septian ini. iya benar, Septian David Maulana si yang kaptennya itu. Dia tuh speak up kalau gajinya nggak dibayar dari Januari gitu. Januari tuh dibayar tapi dicicil gitu. Sekarang kan udah 2 bulan baik maksudnya. Ya gimana gitu. Bahkan ya kalau dari statementnya ketua PSSI ketua supporter PSIS bukan ketua supporter ya. Itu snack atau apa ya lupa. Bang itu yang kemarin sempat kisru sama Mas Yoyok gitu. Nah, jadi dia tuh ngomong ya kita nggak bisa nyalahin pemain sama pelatih pada akhirnya karena mereka itu kan nggak dibayar gitu. Ya setuju sih kalau misalnya tadi si ketua Snack itu bilang bahwa ya ini bukan salah pemain karena ya lo kerja tapi nggak digaji ya gimana gitu. Ya ini juga kita
apresiasi juga sih pemain masih mau main sampai akhir musim. Sebenarnya ini kan ya tunggakan gaji kayak gini tuh bukan sekali dua kali lah terjadi di sepak bola Indonesia gitu. Terus mungkin teman-teman masih ingat zamannya Sriwijaya kemarin gitu kan. Zamannya waktu masih main di liga teratas. Kalau nggak salah ya masih ada 2018 ya, itu. pelatihnya masih Rahmat Darmawan waktu itu kan. Bahkan mereka nggak digaji, terus yang latihan cuma berapa orang gitu, orang. Bener. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh udah sering terjadi sepak bola Indonesia, tapi ya kok kejadian lagi gitu. Terus-terusan. Ini klub gitu profesional gitu, maksudnya ya harusnya kan ya seharusnya tuh setiap tim peserta Liga 1 apalagi Liga teratas ya, oke liga-liga bawah oke lah. Maksudnya Liga atas dengan yang harusnya punya dapat banyak sponsor, terus dengan sekelas PSIS tuh supporternya banyak banget gitu kan. Ya harusnya itu bisa jadi daya jual PSIS atau manajemen lah untuk ngejual PSIS-nya gitu. Cuman apakah nih mungkin ini tanda tanya gue gitu kan. Apakah ketika liga bergulir awal musim ketika pengecekan tim, apakah keuangan klub itu tidak dicek oleh PSSI gitu kelayakannya? Ya harusnya kan ya mungkin minimal harus ada setiap tim laporan keuangan atau misalnya laporan budgeting ke PSSI, jadi kan bisa tercover gitu. Dan gue baru aja tadi pagi sih ngelihat hadiahnya juara Liga 1 tuh hadiahnya 7,5 miliar. Terus dapat subsidi dari PSSI setiap tahunnya itu di 12 miliar lah ya gitu. Kalau di total berarti kan kalau juara ya tim itu cuma dapat sekitar 19 miliar. Sedangkan bayar gaji pun menurut gua enggak sampai segitu gitu. Bayar gaji itu pasti lebih dari segitu lah. Kayak pemain ada yang gajinya sekarang 6 miliar, 7 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah itu salah satu ini juga sih maksudnya kenapa banyak klub yang banyak tunggakan gaji. Kemarin kan ramai juga tuh katanya si Semen Padang kan nunggak gaji juga gitu kan. Ya ini kalau gue ya menilainya sangat disayangkan terjadi kayak gini, bisa dihubungkan dengan gaji pemain yang terlalu tinggi juga sih di Indonesia gitu. Nah, iya benar itu. Standar lisensinya dari PSSI dan liga itu memang harus di awal musim harus diketatin ya, karena memang kejadian kayak gini terus-terusan terjadi gitu. Kalau ngelihat kasusnya PSIS ini mirip banget sama Sriwijaya 2018 waktu itu, aku ingat banget di musim pertama di paruh musim gitu pertama itu kayak jor-joran banget beli pemain mungkin ya. Tapi di paruh musim kedua udah boncos tuh. Ya ini yang tradisi lah. Tradisi di sepak bola Indonesia bahwa ya pemilik klub tuh biasanya mencalonkan untuk ya ke politik. Ya emang ya menurut gue sih politik sama sepak bola tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi kayak bagaimana bisa dikelola dengan baik ya, tim-tim luar kok banyak kok. Kayak emang tim-tim Arab, tim-tim kayak Manchester City emang nggak pakai uang pejabat politik enggak kan, mereka juga pakai loh. Pasti pakai. Bukan pure sponsorship gitu. Tapi ya di kita kan orang nyalonin yang belum pasti dapat posisi, tiba-tiba masuk jadi kepengurusan jor-joran, ketika gagal ditinggal. Nah ini ya kemarin kan ya kita bukan aja, mungkin PSIS kemarin dengan manajernya Pak Yoyo mencalonkan di Jawa Tengah gagal gitu kan, mungkin uangnya udah habis gitu. Nah, ini salah juga manajemennya mengelola keuangannya gitu. Iya benar, itu dia. Memang sebenarnya kalau ngelihat dari politik sebenarnya boleh-boleh aja asalkan memang secara finansial mereka kuat gitu kan. Yeah. Standar licensingnya lagi memang harus diketatin itu. Jadi kalau nggak salah sih Pak Erick Thohir kemarin sempat bilang bahwa tim-tim bola Indonesia tuh boleh pakai APBD lagi, tapi untuk yang tim Liga 4 atau Liga 3 gitu kalau nggak salah. Ya menurut gue sih kalau misalnya mau pakai Liga 1 ya 50-50 sih. Iya, kalau terlalu bergantung pada akhirnya nanti malah nggak bagus. Iya, nggak bagus juga gitu, balik lagi ke era dulu. Iya, memang harusnya ya
Sebenarnya kalau ngelihat dari PSIS juga kalau aku baca-baca gitu ya, ngobrol-ngobrol sebenarnya sempet mau dijual gitu. Ada pengusaha yang mau beli PSIS tapi emang gak dijual gitu sama Payok. Ini kan artinya memang egonya itu loh. Ya sebenarnya. Ya gue cukup ngikutin PSIS juga gitu dari dulu bahwa ya emang dalam tanda kutip Pak Yoyo tuh kayak Haji Umumnya di Persib lah gitu. Udah dari dulu banget gitu dari zamannya PSIS masih di SL, Pak Yoyo juga masih muda banget gitu. Jadi manajer, mungkin sampai sekarang dia merasa memiliki sebagai pemilik seutuhnya PSIS lah. Ya kalau emang udah nggak mampu, udahlah lepas aja gitu, kasihan. Ya kasihan supporternya. Kita lihat aja nanti di Liga 2 kalau misalnya dengan kemampuan keuangan yang seperti sekarang, menurut gua bukan tidak mungkin PSIS akan turun ke Liga 3 gitu. Bener, karena ya tahun depan juga kan banyak juga tim-tim lain yang mungkin mau lebih pengen promosi itu. Ya ini jadi PR lah buat tim-tim Liga 1 musim depan. Apalagi kan sekarang kalau kemarin udah rilis ya tim-tim yang lisensinya udah udah apa namanya AFC ya gitu, udah keterima sama lolos inilah verifikasi gitu. Nah itu ya mudah-mudahan tidak ada kasus lagi seperti PSIS inilah. Iya. Jangan sampai ada lah. Kalau ya telat-telat gaji oke lah misalnya cuma sebulan tapi jangan sampai berdampak ke prestasi tim yang sekarang. Ya jangan sampai hilang lah PSIS, salah satu tim legend inilah. Iya, itu parah sih memang. Nah, kalau misalkan kita ngelihat tim degradasi ini kan kalau kita lihat-lihat kebanyakan memang masalah keuangan yang bikin mereka jadi turun ke bawah gitu ya. Kayak Madura, Semen Padang juga kan sempat terkena isu itu, cuman Semen Padang justru naik di saat yang tepat gitu. Pak Andre tiba-tiba mengucurkan dana 300 bonus 300 juta tiba-tiba melonjak mereka. Sedangkan Madura di putaran kedua memang ketika mereka masukin pemain-pemain baru itu ya cukup stabil lah performanya sehingga memang mereka bisa bersaing buat keluar dari zona degradasi. Ya aku aneh sebenarnya memang PSS Sleman gitu. Mereka udah jor-joran sebenarnya di bursa transfer gitu kan, banyak pemain-pemain bagus juga di situ, tapi Gustavo Tonkantes padahal masuk ke jajaran top skor loh. Tapi mereka justru masih berjibaku loh di bawah. Ini aneh juga sih PSS. Iya PSS ya masih berjibaku di bawah tapi dalam beberapa pertandingan mereka menang. Tapi menangnya kontroversial gitu. Itu dia. Apalagi yang salah satunya pertandingan yang memakan korban. PSM Makassar lawan PSS memakan korban tuh. Yuran Fernandes. Kenapa sih Yuran ya? Jadi wah ini bukan keputusan ya apa namanya? Keputusan yang brutal banget dari Komdis atau PSSI gitu kan. Ini melarang Yuran untuk 12 bulan 1 tahun tidak bermain di Liga Indonesia dan denda 25 juta. Ini keputusan yang menurut gua gak punya otak. Kayak gimana ya? Kalau aku baca regulasinya ya di inian ya memang itu ada sebenarnya kayak soal kritik atau apa segala macam itu sebenarnya ada, cuman itu batas minimalnya itu 3 bulan. Itu kan jauh banget berarti kan? Hampir 10 bulan jauhnya gitu bedanya. Ini dari 3 bulan ke 1 tahun. Lagi pula memang hal itu kan kekecewaannya si Yuran aja gitu atas pertandingan lawan PSS Sleman. Dia golin tapi dianulir gitu. Nah makanya ini aneh juga ketika aku baca sebenarnya, dan lagi-lagi di tulisan itu jatuhnya kayak apa sih, peraturan-peraturan zaman dulu dibikin. Nomor 1 PSSI tidak pernah salah. Nomor 2 kalau salah balik lagi nomor 1. Sebenarnya kayak gitu tuh. Coba ada semacam kata-kata kayak gitunya, kayak kalau misalkan tidak ada hal-hal yang tercantum di sini, itu keputusan dibagikan lagi ke Komdis PSSI gitu. Jadi ujung-ujungnya memang semaunya Pak Komdis aja gitu kalau soal hukuman gitu. Tapi untuk 12 bulan ini itu kan jatuhnya parah banget. Karena kalau kita ngelihat di Eropa kasusnya, kebanyakan pemain-pemain yang dihukum kurang lebih 1 tahun atau 1 tahun lebih itu kan kasus-kasus doping, judi atau pengaturan skor. Tapi ini kritik di sosmed gitu. Ini agak lucu juga makanya. Ya makanya lucu aja nanti kalau misalnya Cristiano Ronaldo mau protes golnya diantulir oleh bla bla bla, dilarang bermain 1 tahun itu kan ya aneh aja gitu. Bahwa dan yang ini kan jadi kayak membatasi kebebasan bersuara gitu, bersuara si pemain. Karena ya kita juga udah menanyakan langsung ke
Vipro ya. Vipro benar. Gimana tentang kasus larangan sanksi dari si Yuran, ya mereka pun menyayangkan dan mengecam keras bahwa ya pemain profesional ya dibebaskan untuk bersuara gitu. Kalau misalnya ada dengan kayak gini ya mereka mengecam keras. Ya gue sih sangat mengecam juga ya keputusan yang dilakukan PSSI ini, ya menurut tidak masuk akal. Terus apalagi ya agak lucu juga sih, Pak Erik juga bilang bahwa kemarin pas dia ada video wawancaranya bilang kalau ya kalau emang gak suka atau apa jangan menjelekkan Liga 1. Mending lo gak usah main di liga ini. Ini menurut gue statement yang kayak gak punya PR aja gitu. Iya, dan jatuhnya itu bisa jadi landasan buat Komdis jatuhin hukuman itu gak sih sebenarnya? Dari statement itu artinya Pak Erik ini nih gitu. Jatuhnya buat ngebuang Yuran sok main luar lo gitu. Iya, gitu maksudnya kan dengan ya hukuman 12 bulan terus denda 25 juta juga, gitu. Iya. Ya meskipun ada di regulasi yang menurut gua masih rancu juga regulasi. Kata-kata itu rancu banget sih menurut gua. Terus dibandingkan dengan lo melakukan tackle sampai mencederai lawan gitu kan. Larangan pertandingan cuma 2 pertandingan gitu. Itu dia, benar. Artinya kan lebih mending juga ya. Sebenarnya itu kan parah juga ya, tapi justru hukumannya lebih mending itu justru, padahal itu menghancurkan karir pemain. Ya. Terus maksudnya kita geser lagi ke Kanjuruhan. Oke. Menghilangkan nyawa 135. Betul. Hukumannya apa buat tim? Gak ada gitu kan. Buat Panpel apa? Buat kepolisian apa? Cuma 6 bulan loh. 6 bulan. Ini menghilangkan nyawa, tapi lo speak up kayak gitu 12 bulan 1 tahun gitu. Jadi ya kenapa rame banget di sosmed kami di Pandit Foto bersuara. Ini keputusan menurut gue keputusan yang nggak masuk akal dan ya kayak gue bilang nggak punya otak gitu. Maksudnya lo landasannya apa gitu. Ya walaupun memang sebenarnya kalau ngelihat statement Yuran mungkin bagi mereka ada hal terkesan berlebihan gitu ya, atau kesannya kayak fitnah gitu soal yang korupsi tadi, mungkin yang bikin mereka langsung gusar gitu kan. Korupsi atau liga lucu dan lain-lain itu kan mereka mungkin yang bikin mereka gusar gitu. Cuman kan balik lagi kan ya tetap aja gitu, di regulasi juga tercantumnya minimal 3 bulan aja gitu enggak. Ya sekarang kalau misalnya ngefitnah pemiliknya kemarin sampai Padang ngomong apa tuh? Ya, itu dia benar. Malah menyebutkan langsung inisial dua inisial gitu. Benar. Masih nggak ditindak gitu kan? Pak Yan Mandenas juga. Iya, terus sampai kemarin klub-klubnya yang dibantu. Si presidennya bukan manajer PSBS bilang bahwa di akhir musim ini tim-tim yang terdegradasi udah diselamatkan gitu. Nah itu ada tindakan nggak dari Komdis? Ada tindakan nggak dari PSSI? Iya. Satgas anti mafia bolanya itu kemana tuh? Yeah. Tugasnya gitu kan. Artinya itu kan harusnya tugas-tugas yang ini. Lagi pula ditanyain kan soal yang Yuran tadi, balik lagi. Mana kamu jangan ngomong ini gitu kalau nggak punya bukti. Sebenarnya kan Yuran itu kan adalah buktinya. Dia itu ngomong kayak gitu karena dia adalah buktinya gitu. Dia adalah pelaku gitu, yang korban juga gitu, yang merasakan di lapangan. Artinya kan dia juga bukti gitu. Kenapa harus nanya ke dia? Dia yang merasakan, justru itu aneh. Saksi lah. Iya, saksi jadi juga. Saksinya gitu. Terus ya menurut gue ya setuju gue lu bilang bahwa Carut Marut tidak ada selebrasi banyak kontroversi, ya mau banyak banget kontroversi gitu. Sampai mau akhir musim ini gitu kan. Ya keputusan terhadap Yuran ini kan dari segelintir dari keputusan kemarin ada yang kita lihat keputusan Beckham gitu kan, Komdis. Benar. Terus yang ya tim Persija gitu kan. Pemainnya si siapa Gayos bilang gitu kan, dia bandingnya diterima gitu. Terus tiba-tiba bisa langsung main. Iya. Kan terus yang kemarin ya mungkin teman-teman lihat lah pertandingan Persib kemarin, Febri di tackle dari belakang. Itu cuma kartu kuning gitu. Itu aneh juga sih. Itu menurut gua ya udahlah, ini benar-benar ya sepak bola kita masih sama seperti yang dulu lah. Mau timnasnya bagus kayak gimana pun ya sepak bola kita tetap masih sama seperti yang dulu-dulu. Benar. Gitu. Dan terbaru juga memang ada lagi tuh yang supporter Persis Solo dapat teguran keras dari Komdis
Karena mengibarkan lagi memasang spanduk-spanduk atau banner-banner provokasi. Padahal kalau kita ngelihat itu kan spanduk-spanduk banner-banner itu tulisannya untuk korban Kanjuruhan. Nanti kita tunjukin ya, nanti kita tunjukin nih. Oke, coba nanti kita lihat. Ada apa namanya? Ada bannernya. Itu bannernya tuh tentang dukungan untuk korban-korban Kanjuruhan. Iya. Itu pertandingan waktu lawan Arema. Solo lawan Arema gitu. Tapi dibilang provokasi. Itu ini apa maksudnya gitu kan. Maksudnya dan emang enggak dirinciin gitu, enggak detail spanduk yang mana yang dibilang provokasi. Kalau misalnya yang beredar di sosial media memang itu kebanyakan isinya ya pesan-pesan buat yang korban dukungan untuk korban-korban Kanjuruhan. Supaya ini pembungkaman gitu kan. Dan mengecam itu tadi kalau Arema tadi. Sampai sekarang kan kita belum menerima keputusan atau tindakan tegas dari PSSI kan tentang Kanjuruhan ini gitu. Tidak dan ada keluar teguran keras untuk supporter Persis Solo gitu. Ini tanda-tanya apa maksudnya gitu, mau kayak gimana sih lo mau kayak gimana gitu PSSI. Dan lagi-lagi maksudnya provokasinya itu ke siapa? Ya, apakah pihak Arema itu merasa terprovokasi dengan adanya banner-banner tersebut atau justru PSSI dan Komdis yang merasa terprovokasi dengan banner-banner tersebut gitu kan, aneh maksudnya. Ya aneh juga, makanya kan ya berlanjut akhirnya ketika Arema main di itu juga Kanjuruhan. Ini kita kan udah sempat bahas gitu ya, maksudnya kok bisa gitu apa namanya Arema main lagi di Kanjuruhan gitu. Terus kan video kita kemarin tuh banyak tuh yang komen tragedi Liverpool ini bla bla bla, terus tragedi di Belgia bla bla bla. Itu udah ada waktu kasus yang lain tuh udah ada penyelesaiannya, udah ada putusannya. Waktu itu kan Liverpool nggak boleh main di kompetisi Eropa gitu kan. Ini apa? Keputusannya cuman larangan supporter away. Gitu. Dan apa waktu itu keputusan yang nggak ada sama sekali kan? Separuh musim kalau nggak salah tanpa penonton. Tanpa penonton gitu kan? Dan main di luar. Ya, tapi kan sekarang aneh udah gitu. bisa lagi. Itu kan aneh maksudnya. Sedangkan memang kalau kita ngelihat di Kanjuruhan gitu ya, kalau aku sih ngelihatnya salut juga ya buat official dan pemain-pemainnya Persik Kediri yang sebelum pertandingan tuh ya mendoakan dulu kan. Ya mungkin mereka juga ngerasa waduh kita main di Kulonuwun lah, permisi kesannya gitu kan. Angker loh gitu maksudnya. Mereka juga merasa gitu, dan sosmednya juga Persik Kediri ketika bertandang ke Malang itu semuanya tuh abu-abu gitu, tanpa warna gitu. Artinya semua kita masih merasakan duka gitu. Dan merasa nggak pantas buat main di situ. Tapi kenapa justru dibolehin gitu. Padahal waktu musim kemarin lah gitu, Persijaya main di JIS yang udah bagus gitu susah banget. Sedangkan ini Arema dengan mudahnya main di Kanjuruhan gitu. Dan ya bukan sangat disayangkan sih, maksudnya setelah main ya Arema kalah gitu. Bisnya Persik dilemparin. Itu menurut gua kayak nggak belajar sama sekali lah. Nggak ada. Ya mungkin dibilang oknum ya, gue udah nggak bilang itu oknum, udah itu supporter klub tersebut gitu. Iya, udah nggak bisa. Karena kejadiannya kan bukan jauh dari stadion, bukan di luar kota Malang, itu di dalam kota Malang, di samping stadion. Ketika bis keluar stadion ada pelemparan tersebut. Ya menurut gue itu gue pengen lihat sih nanti hukuman dari Komdis seperti apa gitu, PTLB. Terlebih itu ada korbannya ya ada dari korban luka-luka official gitu kan, dan staff ya Persik Kediri gitu, luka-luka dari lemparan batu-batu itu aneh juga makanya. Ya mau itu dibilang kan sih, kalau nggak salah baca dari postingan siapa gitu, siapa manajernya itu bilang ya mungkin itu orang yang sedang minum terus ngelempar. Ya tetap aja itu menurut gue itu dengan lo tidak jauh dari stadion, ya tetap aja itu menamakan identitas sebuah supporter klub itu. Iya benar sih. Artinya lagi-lagi kita pertanyakan juga soal pengamanannya itu lah. Iya, pengamanan pertandingan itu kan artinya tanpa adanya pengamanan yang ketat gitu. Kalau kita lihat juga kan Arema Persik ini kan ya lumayan panas lah ya, maksudnya iniannya. Tapi nggak ada pengamanan yang ketat, akhirnya terjadi lagi lah itu gitu ya. Semua pihak salah lah kalau kayak gitu ya. Supporter salah,
pengamanan juga salah, pihak klub juga salah. Ya kemarin lihat aja nanti keputusan dari Komnis sama PSSI seperti apa untuk kasus ini. Kalau emang nanti keputusannya yang ringan-ringan aja, cuman supporter Arema dilarang menyaksikan, mendampingi Arema di stadion. Menurut gue sih nggak ini banget lah. Iyalah, karena ini udah kedua kalinya berkata ya, nggak belajar lah maksudnya dari kasus yang pertama yang parah banget itu, tapi nggak belajar juga, artinya harus ada hukuman yang tegas dan ada efek jerah lah gitu buat klub dan supporternya itu. Ya paling kan kita menantikan bahwa musim depan musim depan tuh udah dua supporter tuh udah bisa berdampingan lagi gitu. Jadi supporter tuh bukan dijadikan kambing hitam juga nih. Karena ya bisa dilihat kemarin lawan pertandingan Persija lawan Persebaya aman-aman aja tuh bonek datang ke GBK gitu. Ya sebenarnya bisa-bisa aja Supporter dua supporter tamu untuk datang gitu. Tapi pengamanan sekjennya bilang kan iya Yunus. Bilang apa sih? Ya Pak Yunus Nusi bilang mereka kayak musim depan masih akan melaksanakan itu larangan supporter away karena masih trauma dengan tragedi Kanjuruhan. Gitu. Itu agak aneh juga statementnya menurutku karena Kanjuruhan kan bukan karena dua supporter yang saling lempar-lemparan. Itu makanya. Ya kan? Iya. Dan sebenarnya belum ada kasus yang bentrokan antar supporter yang separah itu tuh nggak ada sebenarnya yang menghasilkan korban sebanyak itu. Walaupun memang pasti ada gitu ya, ada beberapa kasus mungkin yang akhirnya jatuh korban, tapi kan kalau misalkan ada pengamanan yang ketat gitu mungkin bisa. Ya keputusan larangan larangan away ini adalah keputusan yang asal-asalan ya sih. Bisa bilang ya udahlah asal kepikiran apa langsung Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya PSSI sebelum itu. Larangan itu ya. Sebelum larangan supporter away untuk datang ke stadion. Nah, banyak banget lah bagaimana memperketat untuk pengamanan bla 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 atau seperti apa memperbaiki sistem alur masuknya penonton, itu kan pengamanan penonton. Ya menurut gua banyak hal bisa dilakukan, tapi keputusan larangan away ini yang dilakukan oleh PSSI menurut gue itu keputusan yang asal nyebut aja lah, yang penting gue mengeluarkan keputusan gitu. Iya, dan nggak mau pusing dan ya males aja sih. Males mengeluarkan dan males mikir. Iya itu tuh kan sebenarnya kalau kita ngelihat memang larangan super away itu kan semacam pilihan terakhir lah. Seharusnya misalkan lu harus ada plan A sampai Z gitu. Nah larangan away itu Z ya tuh. Gitulah, jadi ya itulah pokoknya itu kayak malas aja gitu. Cuman ya kalau udah beliau ngomong kayaknya pasti bakal kejadian musim depan, pasti tanpa supporter away lagi pasti. Dan kalau kita ngelihat juga masih aja terjadi kan, maksudnya tanpa supporter away pun ya kerusuhan kayak pelemparan ke supporter bis lawan gitu kan tetap terjadi. Artinya memang bukan dari larangan away loh gitu. Harusnya kan kalau misalnya bisa mikir mas sebenarnya kayak gitu. Ya malah kan kalau misalnya kita lihat ya selama satu musim inilah larangan away ini malah memicu supporter untuk berontak datang ke stadion gitu kan. Beberapa kan ada yang tim-tim supporter lawan tetap nekat untuk hadir ke stadion gitu. Jadi ya malah jadi kan merugikan klubnya lagi. Betul. Ya enak aja PSSI ngedenda 25 juta, iya, 30 enak juta. Aja. Komdis enak aja ngedenda. Gitu kan. Ya mungkin ini salah satu protesnya supporter juga gitu melakukan hal tersebut, dan pembuktian juga bahwa ya ada beberapa yang mereka nekat datang tapi aman-aman aja. Tapi kan ada yang beberapa datang juga terjadi kerusuhan juga bentrok juga gitu. Karena ya mungkin itu nggak ada antisipasi gitu loh dari pihak kepolisian. Kayak misalnya ya gue nggak tahu ya pengamanan di stadion seperti apa ya, mungkin penglihatan gue aja sepintas aja ketika larangan away itu keluar, jadi PSSI menganggap ya udahlah nggak akan ada kok supporter lawan, jadi nggak usah lah ditambah jumlah personil keamanannya, nggak usah lah pengamanan ketatnya ditambah-tambah gitu. Jadi seolah kayak gitu. Ya kita lihatlah musim depan kalau tidak ada perubahan-perubahan ya
ya udahlah nggak usah nonton Liga 1. Iya pasti stuck sih, pasti stuck. Akan turun lagi mungkin peringkatnya. Laos Timor Leste. aduh itu dia memang. Dan satu lagi yang jadi bahan kontroversi dan mungkin harus dievaluasi secepatnya adalah performa wasit gitu. Ya memang performa wasit ini kan banyak menuai tumbal gitu kan akhirnya. Kayak Yuran itu kan gara-gara dia protes ke wasit akhirnya ya kemana-mana gitu, mungkin karena dia kesel gitu kan akhirnya kritiknya kemana-mana juga kena. Ya semua berawal dari wasit gitu loh. Ya. Jadi kayak hadirnya VAR tuh belum membantu secara keseluruhan. Jadi ya menurut gua ya adanya VAR itu bukan sebagai keputusan akhir menurut gua untuk ini. Jadi keputusan akhir itu tetap di wasit orangnya gitu. Mau itu VAR-nya sudah menunjukkan offside bla bla bla, tapi kalau misalnya dari wasitnya dalam tanda kutip mendapat amplop atau apa ya tetap aja gitu. Jadi benar SDM wasitnya harus benar-benar diperbaiki. Benar, itu dia. Karena hasil dari kan kalau nggak salah kita kerjasama sama Federasi Jepang ya untuk pengolahan peningkatan kualitas wasit. Tapi oke lah, awal-awal dan pertengahan tuh ada perubahan dengan ada VAR, keputusan beberapa ini. Tapi akhir musim nih udah mulai rawan. Entah itu gaji wasit telat lah. Ya, gaji wasit itu 10 juta loh satu pertandingan, wasit utama gitu. Entah itu telat atau dapat sogokan. Ya banyak-banyak kontroversi yang menurut gua ya kita penonton bola tuh nggak bodoh, nggak buta, nggak ngerti peraturan. Apalagi dengan adanya siaran VAR itu terlihat jelas banget gitu. Ya salah satu contohnya kemarin waktu Yuran terus tackle-nya kehadap Febri itu kan itu kelihatan banget sebenarnya di VAR, tapi ya udahlah. Itu sih memang yang aku kan nonton gitu ya, hadir di stadion waktu Persib lawan Barito, emang itu parah sih. Maksudnya wasitnya tuh nggak tahu ya apa yang dipikirkan gitu ya. Bahkan dan puncaknya memang itu tackle-nya Murilo dari belakang gitu, itu kalau nggak salah situasi transisi juga, maksudnya peluang buat Persib kan, tackle dari belakang itu kartu kuning gitu. Sedangkan Febri itu kan ya baru sembuh dari cedera gitu. Nah sampai saat itu gitu kan keputusan wasit kan banyak banget menuai kecaman lah akhirnya dari supporter. Tetapi nah di preskon nih ada situasi unik mas. Apa tuh? Iya, Bojan Hodak kan waktu itu kan diminta komentar soal wasit. Dia bilang saya nggak mau komentar soal wasit, nanti saya dan tim saya ada kena masalah katanya. Dan bener aja ya? Iya, dan itu sebenarnya dia ngomong itu sebelum hukuman Yuran itu ada gitu. Bener aja besoknya langsung tuh Yuran 12 bulan ya bener. Ternyata Bojan ada benernya juga. Dan dia juga ngomong lagi terus karena Ciro itu kan dia kartu merah terus nggak boleh main kan di lawan kemarin, harusnya dia 2 pertandingan. Tapi malah ditambah jadi lawan Persis Solo dia harus absen juga tuh Ciro. Sampai akhir musim berarti ya? Sampai akhir musim. Nah ini ironis juga ya bagi Ciro ya, yang dia kuncinya Persib banget 2 musim terakhir, tapi pas pertandingan terakhir dia bersama Persib justru dia nggak main gitu. Itu ya ironis lah. Nah dia ngomong, ditanya juga si Bojan, gimana nih pendapatnya soal hukuman kepada Ciro? Saya nggak mau ngomong lagi, nanti saya kena masalah kata gitu. Kalian lihat kan Yuran yang terjadi sama Yuran apa? Kalian mau saya kayak Yuran gitu kata dia. Ya jatuhnya kan artinya hukuman kepada Yuran ini menimbulkan ketakutan lah bagi banyak pihak di liga ini gitu. Untuk bersuara terhadap mungkin kritik-kritik mereka. Kita tahu musim lalu Thomas Doll gitu aktif banget kan ngeritik soal liga ini gitu, soal lapangan pertandingan, soal wasit dan lain-lain. Tapi dengan adanya hukuman 12 bulan itu, hukuman larangan bertanding itu kepada Yuran dan denda itu, ya bikin semua pihak akhirnya bungkam, tidak mau berbicara. Makanya Pak Erik nonton Liga 1 ya, jangan gak nonton gitu. Itulah makanya. Ya Pak Erik nonton Liga 1 Pak. Kan pertandingannya weekend, masa Bapak kerja weekend gitu kan. Benar, ya. Ya nontonlah Liga 1 biar tahu kualitas wasitnya seperti apa, biar tahu kualitas rumputnya seperti apa, biar tahu kualitas gimana ngejual Liga 1, biar tahu gimana meningkatkan
kualitas kompetisi Liga 1 bisa naik peringkatnya. Jadi jangan dengar dari staff Bapak aja gitu. Ya namanya staff laporan ke atasan ya pasti yang bagus-bagus aja gitu. Betul, itu tuh bisa jadi ya staff-staffnya juga ya mungkin ya ngelapornya bagus-bagus ngelaporan aja cuma gitu. yang bagus-bagus aja. Iya, bahkan sampai statement kayak gitu keluar tuh. Gitu Jujit daripada ada buzzer yang betul, janganlah udah ya. Paling ya itu dia mungkin terakhir memang kita mengharapkan banyak perubahan lah karena ini udah akhir musim kan, justru banyak kontroversi yang terlihat, artinya masih banyak hal yang harus dievaluasi musim depan oleh PSSI dan juga PT LIB itu terkait regulasi liga ataupun wasit dan lain-lain. Itu masih banyak banget perbaikan yang harus dilakukan agar liga kita tidak disalip lagi oleh negara bawahnya. Asia Tenggara gitu. Masa sama Asia Tenggara aja lewat, maksudnya kan gitu aneh gitu. Kamboja gitu, aduh aneh gitu liga kita. Padahal kita kan mau tampil di Piala Dunia, itu kan ya anomali. Udah oke Mas Rifki itu aja kita daripada kita diserang buzzer mungkin nanti justru. Semoga tidak ada carut marut lagi, tidak ada kontroversi lagi di 2 pertandingan terakhir ini, karena kalau ada harus ngundang Mas Rifki lagi nanti nih. Mas Rifki harus duduk di sini lagi nih. Di kursi panas, sofa panas ini. Oke. Thank you semua. Thank you semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.